Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita akan mengambil sikap untuk duduk yang sopan untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Halo adik-adik, yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita ambil posisi duduk yang rapi, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang agung dan kudus, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini sebagai juru dan jalan kehidupan yang kekal. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah firman-Mu senantiasa berdiam dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu senantiasa bersinar dan semakin nyata melalui kami bagi orang-orang yang masih berdiam dalam kegelapan, agar mereka datang untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
sukacita, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi di streaming sekolah minggu HKI Lipo Cikarang bersama Kak Erna dan Kak Tessa. Adik-adik udah siap belum untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini? Siap dong Kak. Sekali lagi, udah siap belum? Siap dong Kalau Kak. udah siap yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu Halo Halo Elo Elo dan Ola Ola. Adik-adik kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Yuk kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart.
Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dibawa Alkitabnya ya. Yuk kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan sukacita buat adik-adik kami yang melakukan kebaktian di rumah masing-masing. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertahta di dalam surga, pada saat hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar dan bimbing kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melakukan apa yang tersirat di dalam firman-Mu tersebut. Bimbing kami Tuhan, orang berdosa ini, dan tahirkan kami Tuhan dari segala dosa kami, sehingga kami layak mendengarkan firman Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu Minggu 14 Februari 2021, yaitu yang tertulis di kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53, dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 7. Pasal Yesaya pasal 53 ayat 3 dan 7, demikian bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian
Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah nubuatan penderitaan Yesus. Apa itu nubuatan? Nubuatan adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi melalui perantara seorang atau lebih nabi. Artinya begini adik-adik, penderitaan dan juga kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus yang diakibatkan oleh dosa manusia itu sudah diberitahukan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan menderita, memikul salib, dilecehkan, dihina, untuk menebus dosa kita manusia yang ada di bumi ini. Jadi buat adik-adik kami yang tercinta, kita bisa memahami betapa menderitanya Yesus di bumi di mana manusia hidup akibat dari dosa-dosa manusia tersebut, yaitu melakukan dosa kesalahan melawan orang tua, mencuri, menghina sesama manusia, dan juga yang lainnya. Dosa-dosa itulah yang ditanggung oleh Yesus Kristus, sehingga kita sebagai anak-anak Allah layak di hadapan Tuhan, layak kelak nantinya kalau kita dipanggil oleh Tuhan, layak kita bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Apa itu dosa-dosa yang kita berbuat sebagai orang Kristen ya? Kita melawan apa yang dikatakan, apa yang benar dikatakan oleh orang tua, menyakiti hatinya, dan juga melalaikan tanggung jawab kita sebagai anak terhadap orang tua. Contoh, kalau kita disuruh buang sampah tersebut. Begitu. Jangan sampai orang tua amarahnya bangkit gara-gara hanya masalah sepele, hanya buang sampah. Seperti itu. Itu orang tua marah menjadi dosa buat orang tua. Anak melanggar aturan orang tua, anak melanggar arahan orang tua, itu menjadi dosa buat anak. Jadi buat adik-adik kami yang tercinta, memang kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Cuman kita harus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kemudian adik-adik kami yang kami kasihi, apabila orang tua mengarahkan kita untuk belajar, segera belajar. Dan jangan menonton lama-lama, ibaratnya segera belajar, jangan menonton. Itu merupakan hal yang baik buat adik-adik kami nantinya di kemudian hari. Apabila kakak guru sekolah minggu mengarahkan kita di sekolah minggu, jangan berisik, jangan ribut pada saat sekolah minggu, lakukan, karena hal itu hal kebaikan di hadapan Tuhan. Jadi buat adik-adik kami yang tercinta, untuk merespon pengorbanan penderitaan Tuhan Yesus di dunia ini, kita harus menjadi anak yang baik, yang patuh kepada orang tua, rajin sekolah minggu, berdoa sebelum makan, dan sebagainya. Jadi buat adik-adik kami yang tercinta, besar harapan Amang di sini untuk adik kami biar lebih bagus lagi, terlebih di HKI Lipo Cikarang. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, penderitaan Yesus, pengorbanan Yesus di dunia ini, demi kelayakan kami, demi keselamatan kami Tuhan, dan kami layak nantinya di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga kami bisa melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Yesus dalam hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam kebenaran. Kami ini orang berdosa Tuhan, karena Tuhan
ampuni kami akan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Semoga kalian diberkati ya. Oke, sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Baiklah adik-adik sekalian, anak sekolah minggu Resort Bekasi, tiba saatnya kita doa syafaat. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terkhusus anak sekolah minggu Resort Bekasi ya Tuhan. Telah bisa mengikuti ibadah online dengan sukacita daripada Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh anak sekolah minggu Resort Bekasi. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam tumbuh kembang mereka. Di dalam kegiatan-kegiatan mereka ya Tuhan. Di sekolah maupun di kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Berikan kepintaran kepada mereka ya Tuhan, agar mereka selalu bisa mengikuti kegiatan proses belajar-mengajar mereka Bapa dengan baik. Terkhusus di dalam hal mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran mereka, agar mereka selalu rajin dan giat untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh orang tua dan seluruh guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Berkati mereka seluruhnya ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan jauhkan dari segala penyakit-penyakit. Jauhkan dari segala mara bahaya di setiap kegiatan mereka. Agar mereka selalu di dalam sukacita melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa. Biar kiranya melalui kebaktian online ini juga ya Tuhan, mereka merasakan pertolongan Tuhan. Mereka merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Agar mereka selalu bersukacita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka ya Tuhan. Terkhusus buat anak sekolah minggu Resort Bekasi. Jikalau ada yang dalam sakit penyakit ya Tuhan, Tuhan tumpangkan tangan agar melalui penyertaan Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan berkati kami semuanya. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Yuk persiapkan persembahannya. Kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi. Dan jangan lupa untuk mentransfer persembahan ke rekening HKI Lipa Cikarang ya adik-adik. Yuk kita mau mengucapkan janji persembahan.
Tuhan Yesus, inilah persembahanku, aku memberikannya dengan sukacita dan tidak bohong. Kita nyanyikan Allahku besar. Marilah kita sama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih adik-adik yang telah mengikuti ibadah streaming